Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang masalah agenda pembacaan gugatan di Pengadilan Agama, kemudian materi selanjutnya tentang jawaban, konvensi, eksepsi, dan rekovensi. Di agenda berikutnya ya, di slide itu sudah kami gambar. Di situ ada pokok perkara, ada jawaban, ada konvensi, dan ada eksepsi, kemudian rekovensi. Itu nanti masing-masing akan kami sampaikan. Yang pertama untuk jawaban ya. Untuk jawaban itu memang suatu hal yang wajib ya, hal yang wajib yang harus dilakukan oleh tergugat ataupun termohon. Jawaban itu apa? Tentunya jawaban itu sudah dijelaskan di dalam HIR ataupun di pasal 121 ya. Yang bunyinya adalah ketika memanggil yang digugat ataupun tergugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga selai salinan surat tuntutan dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat ataupun secara tertulis. Jadi jelas jawaban dari tergugat. Kalau pakai lawyer maka jawabannya harus tertulis. Tapi kalau tidak pakai lawyer, bagaimana cara menjawab dengan lisan, apakah diperbolehkan atau tidak boleh? Karena di lapangan itu diperbolehkan. Mohon izin sebelumnya Pak, saya masih di perjalanan sebentar Pak. Kemudian untuk yang berikutnya tentang konvensi. Di dalam jawaban itu ada konvensi. Konvensi itu artinya adalah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut gugatan awal. Memang konvensi itu artinya gugatan awal. Jadi nanti si tergugat itu bukan diwajibkan memang, tapi ya diharuskan untuk menjawab gugatan atau pokok perkara atau gugatan awalnya. Selain dia menjawab atau menanggapi dalil ataupun alasan gugatan di awal, maka si tergugat juga nanti akan atau diperbolehkan untuk membuat gugatan balik atau disebut juga dengan gugat rekovensi atau gugat balik. Konvensi ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli dari penggugat. Istilah ini baru akan digunakan jika tergugat mengajukan gugatan balik atau rekovensi. Jika tidak ada rekovensi, istilah yang biasa digunakan adalah gugatan. Jadi untuk rekovensi itu kalau memang diperlukan ya disampaikan saja, kalau tidak diperlukan ya monggo-monggo saja. Biasanya kalau kasus cerai gugat yang mengajukan istri, maka rekovensinya tentunya itu mengenai tentang masalah hadonah ataupun hak asuh anak. Tapi kalau yang mengajukan suami atau cerai talak ya, permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, biasanya rekovensi itu mengenai satu tentang hak asuh anak, yang kedua itu mengenai tentang nafkah ya, nafkah iddah, kemudian madiyah, nafkah mut'ah, kenang-kenangan dari suami. Nafkah madiyah itu adalah nafkah yang belum tersampaikan, yang belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya. Itu biasanya rekovensi untuk perceraian seperti itu. Kalau tidak ada harta bersama, rekovensi juga isinya nanti terkait dengan nafkah. Yang kedua, rekovensi mengenai tentang hak asuh anak. Itu ya pengertian dari konvensi. Kemudian contohnya apa di konvensi itu? Misalkan
dalam perkara perceraian dan sengketa waris, ya, maka konvensi tadi saya sampaikan, konvensi itu kan gugatan awal. Isi di dalam gugatan atau di gugatan awal nanti dalam konvensi ya penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat, artinya penggugat konvensi dan tergugat konvensi. Nah, di awal itu dia sebagai penggugat, maka nanti di dalam rekovensi dia menjadi tergugat rekonvensi. Dia menjadi tergugat rekonvensi, karena yang tergugat konvensi di rekonvensi dia menjadi penggugat rekonvensi. Nah, biasanya kalau di rekonvensi itu kan selalu diperjelas, ya. Yang awalnya di konvensi dia sebagai tergugat, maka di situ dia menyatakan tergugat tolong untuk disebut sebagai penggugat rekonvensi, dan penggugat konvensi disebut sebagai tergugat rekonvensi. Atau nanti dikasih garis miring, ya, tergugat atau penggugat rekonvensi garis miring adalah tergugat konvensi, kan itu. Nah, itu nanti kalau nggak dijelas seperti itu ya bedru. Kemudian yang berikutnya tentang eksepsi itu apa, ya? Eksepsi itu yang jelas arti yang sebenarnya itu adalah menangkis, ya. Menangkis terhadap apa yang telah didalilkan atau yang disampaikan oleh penggugat di dalam gugatan, menangkis atau bantahan terhadap pokok perkara atau dalil-dalil atau gugatan yang menjadi alasan gugatan itu apa. Misalkan di situ ada suatu pelanggaran formil, ya. Pak, untuk teman-teman ada yang mau join. Oke. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya mengganggu. Admit all. Eksepsi ini artinya adalah bantahan terhadap pokok perkara atau bantahan terhadap gugatan, ya, yang diajukan oleh penggugat. Karena di situ memang secara formalitas, ya, ada suatu cacat formil, misalkan mengandung cacat atau pelanggaran formil, ya, yang mengakibatkan gugatan tidak sah, misalkan entah itu nanti tidak sinkron antara posita dengan petitum. Petitum menyebutkan tapi di dalam posita tidak disebutkan, itu namanya gugatan yang tidak jelas, atau memang gugatan itu prematur, ya, prematur, ya, karena diawali dengan suatu perjanjian. Itu biasanya kan itu, kalau ada permasalahan maka harus diselesaikan dulu dengan musyawarah mufakat, tapi dia tidak mengindahkan yang namanya perjanjian itu, langsung mengajukan di pengadilan, itu namanya prematur, kesusu itu adalah merupakan perbuatan yang tidak baik. Artinya eksepsi ini bantahan, tapi eksepsi itu nanti jenisnya banyak sekali, ya, nanti akan kami jelaskan terkait dengan eksepsi kompetensi relatif ataupun absolut. Bantahan dalam pokok perkara adalah bantahan yang dilakukan oleh tergugat yang menyinggung mengenai pokok perkara atau pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh tergugat dalam gugatannya, yang sering digunakan oleh tergugat ketika membantah, ya, ataupun menangkis, mengeksepsi yang selalu dipakai oleh tergugat itu atau pihak lawan itu adalah obser libel. Biasanya obser libel, dia mencari apakah gugatannya itu kabur, apakah gugatannya itu prematur. Yang kedua, selain obser libel itu biasanya kurang pihak. Ini juga menjadi suatu alat ataupun peluru, ya, yang digunakan oleh tergugat untuk mengajukan eksepsi atau bantahan. Yang pertama obser libel, yang kedua kurang pihak, itu selalu diutamakan. Untuk yang lainnya mungkin prematur, diskualifikasi in persona atau error in persona, ataupun tentang masalah
kewenangan pengadilan agama tidak berwenang untuk menyelesaikan itu karena di situ ada indikasi wan prestasi ataupun perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum, itu menjadi kewenangan pengadilan negeri. Kalau seperti itu kan hubungannya dengan kompetensi relatif ya, bahwa pengadilan agama tidak punya kewenangan untuk mengadili. Nah, kalau memang nyatanya betul pengadilan agama tidak punya kewenangan itu, maka nanti gugatan itu dalam putusannya akan di-NO atau gugatan tidak dapat diterima. Bukan ditolak ya. Kalau ada cacat formil namanya NO. Yang berikutnya terkait dengan eksepsi, ini saya simpulkan, eksepsi itu ada dua. Yang pertama adalah eksepsi prosesual, yang kedua eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Kalau eksepsi prosesual itu menyangkut tentang kompetensi atau kewenangan absolut dan relatif. Kemudian yang kedua itu eksepsi tentang masalah absolut libel di luar kompetensi absolut dan relatif. Nanti di dalamnya ada eksepsi terkait dengan prematur atau error in persona, prematur, gugatan kabur, kurang pihak, itu ya. Yang sering saya lihat ya terkait dengan biasanya mengajukan pembagian sengketa waris. Ya, sengketa waris. Kalau waris itu memang menjadi kewenangan pengadilan agama. Tapi kalau di dalam gugatan itu di dalamnya mengungkit atau terkait dengan dalam gugatannya, dalam membuat gugatannya, misalkan di dalamnya ada perbuatan melawan hukum, itu nanti harus hati-hati. Kenapa kalau tidak hati-hati terkait dengan gugatan pembagian waris, kalau di dalamnya menghubungkan dengan PMA, itu nanti akan ditolak oleh pengadilan agama. Jadi kalau mengajukan pembagian waris, ya harus waris saja, jangan dikaitkan dengan masalah objek ya, objek misalkan tanah ataupun sengketa itu dikuasai oleh pihak lawan. Kalau dikuasai oleh pihak lawan itu kan berarti nanti ada kaitannya dengan PMA. Nah, ini banyak sekali saya sering melihat ya putusan-putusan tentang masalah sengketa waris diajukan di pengadilan agama kemudian ditolak. Ditolak itu karena ada sebabnya, karena di dalam membuat gugatan itu dikaitkan dengan PMA. Kalau PMA itu kan bukan kewenangan pengadilan agama, tapi menjadi kewenangan pengadilan negeri. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Hati-hati. Kalau kita salah membuat gugatan, nanti gugatan kita akan tidak dapat diterima atau di-NO. Itu. Makanya kalau saya membuat gugatan waris itu ya kalau waris ya waris saja. Seperti yang kemarin ada perkara yang di Tulungagung itu dalam gugatannya kalau saya pahami di dalamnya selain gugat PMA ya di PN, tapi di dalamnya itu membahas tentang masalah waris. Kalau waris nanti saya eksepsi, pengadilan negeri Tulungagung tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara aku atau perkara tersebut, karena di situ ada ahli waris yang punya hak untuk mendapatkan waris. Kalau ada ahli waris yang punya hak itu ya berarti dia harus mengajukan pembagian dulu. Di mana kewenangannya? Ya pengadilan agama. Itu ya. Kemudian eksepsi yang prosesual itu adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Ya, apabila gugatan yang diajukan atau gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah. Dengan demikian harus dinyatakan di-NO atau need on vancaric fact. Contohnya adalah eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif. Jadi eksepsi ini ada dua. Yang pertama eksepsi prosesual, itu menyangkut tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kemudian kalau eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, itu biasanya eksepsi yang menyangkut tentang surat kuasa khusus tidak sah, eksepsi error in persona, eksepsi nebis in idem, dan eksepsi obsur liber. Jadi isi atau bagian dari eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi itu, yaitu tadi Mas Malik, eksepsi error in persona, eksepsi nebis in idem. Gugatan nebis in idem itu adalah pernah diajukan tapi dalam gugatan dalam peristiwa hukum yang sama. Eksepsi obsur liber gugatannya kabur. Saya tambahi ada eksepsi ya prematur, kemudian kurang pihak dan lain sebagainya.
Kemudian yang berikutnya tentang ini penjelasan dari garis besar tadi yang sudah kami sampaikan. Eksepsi kewenangan absolut ya terkait dengan perkara waris ya itu menjadi kewenangan pengadilan agama, bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri. Kalau mereka beragama Islam, sebagaimana diatur di dalam pasal 134 HIR yang berbunyi kan, jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk ke pengadilan negeri, maka itu menjadi kewenangan. Kalau dia beragama Islam, tentang waris itu menjadi kewenangan pengadilan agama, kalau non-muslim itu menjadi kewenangan pengadilan negeri. Ini kaitannya dengan kewenangan absolut. Untuk kewenangan absolut itu sudah diatur di undang-undang ada ya. Waris itu waris Islam, kemudian perkawinan seperti yang kemarin sudah kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya tentang eksepsi kewenangan relatif ini terkait dengan objek sengketa ini. Kemudian yang berikutnya eksepsi surat kuasa khusus tidak sah ya. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal surat kuasa bersifat umum. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa tergugat tidak sah. Artinya dia tidak punya legal standing. Itu diatur di SEMA nomor 1 tahun 71, Junto SEMA nomor 6 tahun 94. Yaitu tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu kan gitu. Jadi surat kuasa itu ya harus menjelaskan tentang masalah perkaranya itu apa kan gitu. Misalkan kalau perceraian ya cerai talak disebutkan di dalam surat kuasa. Kalau surat kuasanya tidak jelas, tidak sesuai dengan HIR, tidak sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 71 atau SEMA nomor 694, maka tidak sah. Kata-kata penerima kuasa diberi wewenang dan hak ya, untuk mengajukan atau menghadiri semua persidangan terkait dengan perkara itu ya secara elektronik maupun konvensional itu harus disebutkan. Ini kalau nggak disebutkan nanti akan diminta oleh pengadilan untuk memenuhi atau merenvoy, biasanya seperti itu. Itu harus jelas. Kemudian lawannya siapa? Kalau dia sebagai kuasa hukum dari T, berarti kan nomor perkara itu sudah keluar. Kalau dia kuasa hukum dari tergugat atau termohon, maka nomor perkara itu ya harus dicantumkan di dalam surat kuasa. Itu harus jelas. Karena acuannya adalah SEMA nomor 1 tahun 1971 atau SEMA nomor 6 tahun 94. Ini SEMA ini pernah diterapkan oleh Pengadilan Agama Kediri ya. Sehingga banyak advokat senior yang surat kuasanya dianggap tidak sah. Itu banyak yang protes. Karena perintah SEMA-nya seperti itu, harus detail nomornya, kemudian di situ dia sebagai apa, diberi wewenang apa, itu harus disebutkan di dalam surat kuasa khusus. Kalau tidak disebutkan maka tidak sah. Itu banyak yang dipanggil oleh panitera kemudian diminta untuk membenahi, dikasih waktu untuk dibenahi, kemudian disusulkan kembali. Kemudian ada eksepsi atau bantahan error in persona. Error in persona itu artinya eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal tergugat tidak memiliki kapasitas ya, atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, tidak punya legal standing. Dia tidak punya legal standing sebagai penggugat, kok menggugat, itu namanya nanti kesempatan bagi tergugat untuk membantah hal itu. Kemudian berikutnya eksepsi nebis in idem. Ini artinya eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Maka ketika dia mengajukan lagi, boleh kita mengeksepsi terkait dengan
nebis in idem. Yang berikutnya excepsi observed libel. Ini yang selalu digunakan oleh kuasa hukum ya, ataupun lawyer. Observed libel itu eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal gugatan tidak terang atau kabur, tidak jelas, atau isinya tidak jelas. Contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan, dan permasalahan antara posita wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Perkara yang diajukan itu wan prestasi atau PMH, tidak jelas, observed libel namanya. Kemudian yang berikutnya eksepsi hukum material ya. Itu ada exceptio dilatoria, exceptio peremptoria. Kalau exceptio dilatoria yaitu eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur. Contohnya apa? Belum sampai batas waktunya untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur. Ini kaitannya dengan masalah wan prestasi. Makanya prematur. Kalau perceraian kita menggunakan prematur tidak bisa ya. Kalau prematur itu yang ada kaitannya dengan perjanjian atau diawali dengan kontrak. Exceptio peremptoria adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Contohnya adalah perkara yang diajukan sudah lewat waktunya, sudah kadaluarsa, maka tidak bisa. Kemudian yang berikutnya tentang pokok perkara itu apa saja ya? Pokok perkara itu boleh saya simpulkan yaitu menjawab gugatan yang diajukan oleh penggugat, menyangkal dalil-dalil yang diungkapkan oleh penggugat dalam gugatannya karena hal tersebut tidak benar. Mungkin nanti tergugat diperbolehkan untuk meluruskan. Karena biasanya alasan itu kan memutarbalikkan fakta, namanya menuduhkan itu tanpa didasari bukti. Karena asasnya kan siapa yang mengajukan gugatan, maka harus membuktikan. Menjawab alasan yang diungkapkan oleh penggugat dalam gugatannya karena hanya memutarbalikkan fakta. Menanggapi terhadap gugatan-gugat yang tidak benar, meluruskan terhadap gugatan-gugat yang mengada-ada. Pokok perkara ini sesuai dengan analisa saya yang empiris ini ya, empiris. Kemudian yang berikutnya rekopensi. Rekopensi ini tadi sudah kami sampaikan, artinya gugatan balik ya, atau gugatan balasan. Gugatan ini diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan atas gugatan yang diajukan penggugat. Rekopensi memberi kesempatan bagi tergugat untuk melakukan perlawanan. Untuk menggugat, penggugat tergugat tidak perlu mengajukan tuntutan baru. Penggugat hanya perlu mengajukan rekopensi bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan penggugat. Intinya rekopensi ini berbalik, nanti di rekopensi yang awalnya sebagai tergugat, dia menjadi penggugat rekopensi. Ya, yang awalnya sebagai penggugat, dia di rekopensi menjadi tergugat rekopensi. Itu ya, keterangannya sudah jelas. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo, Mas Malik atau yang lain, silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada Pak kalau untuk sekarang, dan untuk waktunya sendiri kan tinggal sedikit Pak. Oh ya, siap. Oke. Ya. Itu ya intinya jawaban rekopensi sudah bisa membedakan ya Mas. Kalau rekopensi dia yang awalnya itu sebagai tergugat, maka di rekopensi dia menjadi penggugat rekopensi. Ngoten. Saya kira itu Mas Malik, tolong di screenshot kirimkan ke saya, nanti saya Baik Pak. Versi ke saya kirim habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.